Tidak bosan-bosannya khotib mengajak saudara-saudaraku semuanya untuk selalu berjuang dalam ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah, sebagai wujud bahwa kita ini benar-benar ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan jasmaniah maupun batiniah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya khotib mengajak para jamaah untuk mengingat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita ada sebuah perintah yang tidak bisa kita tinggalkan meskipun sekali saja. Karena sebagaimana yang dicontohkan ataupun yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yunzaru fihi min 'amali 'abdi yaumil qiyamah as-salatu. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bahwa sesungguhnya pertama kali yang dilihat dari amalnya hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya ditemukan sempurna, maka niscaya amalan-amalan yang lain pun akan diterima juga. Namun jika salatnya ditemukan kurang, niscaya amalan-amalan yang lain pun ikut tertolak. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya khotib ini menyampaikan manfaat daripada sholat. Mungkin sebagian kita menganggap sholat, kewajiban kita sehari-hari ini merupakan beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal tidak. Sholat merupakan waktu istirahat rohani kita dan juga jasmani kita. Istirahat untuk menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Karena ketenangan batin kita, ketenangan kita dalam kehidupan ini bisa didapatkan karena kita ini dekat pada Allah. Sebagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir atau ingat pada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang ketika kita ini mengingat setiap 5 kali dalam sehari ada sebuah kebutuhan batin kita untuk menghadap kepada Allah. Bukan sekedar fisik saja, tapi juga batin. Yang jelas Rasulullah memberikan gambaran kepada kita, andaikan sholat kita ini rusak, maka rusak pula lah amalan-amalan yang selama ini kita kumpulkan. Dan otomatis akan tertolak semua amalan-amalan soleh yang selama ini kita kerjakan di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Dan sebaliknya, jika sholat kita ini baik, niscaya amalan-amalan soleh kita yang selama ini kita kerjakan akan terhitung, tidak sia-sia. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini ada sedikit ulasan tentang sholat. Betapa gersangnya hati manusia ketika tidak mampu, tidak bisa ataupun meremehkan yang namanya sholat. Bahkan yang sedang sholat, yang sudah mengerjakan sholat pun perlu introspeksi diri untuk berbenah diri. Sudahkah benar sholat yang dikerjakan selama ini? Namun para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sholat memberikan manfaat yang luar biasa. Ketika kaki seseorang ini sakit, tidak bisa ditekuk,
kemudian memanjakan diri untuk sholat sambil duduk di atas kursi. Alasannya kakinya sakit ditekuk. Padahal jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ada kalanya ketakutan-ketakutan itu ternyata bisikan setan supaya manusia ini, orang yang beriman ini sholatnya tidak sempurna. Ada kalanya demikian, sehingga memanjakan diri dengan sholat sambil duduk, meskipun itu secara syariat itu dibenarkan. Namun perlu kita ingat, jika sholat kita ini tidak sempurna, itu bisa dipastikan ada error di dalam tubuh kita, di dalam fisik kita pasti ada errornya, ada sakitnya, ada permasalahannya yang belum tuntas karena tidak bisa duduk. Apalagi saudara-saudara kita yang masih meremehkan dengan sholat, meremehkan tentang sholat, itu bisa dipastikan hatinya sedang error dan itu perlu penyembuhan. Itu tidak cukup dengan obat penenang. Tidak cukup dengan obat penenang. Perlu diingat para jamaah yang dimuliakan Allah, seorang dokter dan seorang misionaris Kristen di Amerika sana mendalami ataupun meneliti yang namanya kerja jantung, terutama katup jantung. Ternyata di situ katup jantung ini mampu bekerja jika posisi tubuh ini berdiri atau posisi otak ada di atas jantung. Ternyata jantung ini mampu memompa hanya 20%. Namun ketika posisi otak ada di bawah jantung dan itu hanya ada pada keadaan sujud, ternyata otak dapat asupan lebih enteng lagi, lebih mudah lagi. Artinya pekerjaan jantung bisa maksimal 80% lebih. Artinya bagi orang yang punya permasalahan di otak, pusing, migrain, vertigo dan lain-lainnya, ataupun permasalahan jantung yang suka sesak napas, bisa jadi selama ini sujudnya masih belum sempurna.